Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin. Kali ini kita masuk pada Laravel 12 series tentang membuat aplikasi web pro point of sales. Memasuki materi ketiga tentang manajemen kategori. Bahasan kita kali ini ada 5 bahasan tentang data, baca data dan tambah data kategori, simpan data, hapus kategori, edit dan update kategori, lalu cara upload ke GitHub. Kita langsung masuk saja materinya. Kita lihat ini yang kemarin kita kerjakan. Sudah sampai sini. Ini file starternya sudah boleh kita tutup. Kita jalankan terlebih dahulu. PHP Artisan Shop ini aplikasi kita terakhir yang kita kerjakan seperti ini. Oke, kita sesuaikan. Pertama kita cek. Oke, sudah. Kita buka pada kategori controller ini. Kita kerjakan satu persatu pada bagian kategori controller. Kita bahas bagian indeks terlebih dahulu. Pada bagian indeks ini kita butuh mengambil data kategorinya sendiri, maka kita ambil dengan nama kategoris karena isi datanya banyak. Saya mau urut berdasarkan nama, maka saya ganti jadi order by name, short by name. Saya maunya gini, sesuai kebutuhan saja. Dan saya mau nampilnya per halaman cukup 10 saja. Berarti saya gunakan paginet 10. Baru saya masukkan ke view dengan nama folder kategoris, nama file index. Ambil datanya dari variabel kategoris yang saya bikin. Ini import terlebih dahulu, sudah ya di saya. Ini filenya belum ada, maka diprotes. Saya buat dulu filenya. Saya letakkan di dalam folder view. View itu adanya di resource view. Nah, di dalam view saya bikin sebuah file. Di dalam sebelum file saya letakkan folder dulu kategoris, baru saya buat filenya dengan nama index.blade.php. Ini artinya bikin file sekaligus foldernya, bikin folder kategoris dan file index.php. Oke, isinya untuk indeks ini saya ambil pertama dari extend master, berarti saya tinggal tarik extends. Ini artinya saya ambil folder yang saya gunakan adalah layouts, file saya adalah master.blade.php, cukup saya tulis master kayak gini aja udah cukup. Ini kalau saya uji coba langsung garis miring kategoris misalnya, dia sudah jalan sama persis gitu ya. Oke, saya lanjut. Kemudian saya mau ada sectionnya, title saya tulis saja di sini tanda kategorinya manajemen kategori. Oke, kita cek. Oke, sudah ya, manajemen kategori. Ini sudah muncul di masternya, sudah ada. Kita lihat ulang. Yield ternyata belum ada ya. Saya pikir sudah ada, walaupun di sana muncul tapi sebenarnya belum ada. Sekaligus saja saya masukkan link page iconnya, ambilnya dari aset disk. Nah, copy paste saja ini.
.img, file saya namanya logo.png. Oke, sudah ya, ini yang muncul ya, karena memang sudah muncul duluan. Oke, sebenarnya nggak muncul ya karena saya sudah bikin di tempat lain, jadi selalu file ini yang muncul. Jadi kalau dia akan terbaca change yang lama yang muncul kalau tidak ada isinya. Oke, berikutnya setelah saya selesai bikin indeks di bagian manajemen kategori, saya lanjut dengan isi kontennya. Section konten. Oke, jangan lupa tutup end section. Untuk end section boleh langsung kurung buka kurung tutup tanpa perlu kita berikan nama kontennya. Ini boleh saja saya bikinnya end section kayak gini, boleh juga saya tulis kayak gini, section konten seperti ini boleh. Cuma kalau udah ada end section udah cukup seperti ini pun. Isinya apa? Sementara untuk memudahkan kita ambil saja ini semua. Oke, letakkan di sini. Untuk bagian file ini yang kemarin pekan lalu saya simpan, hapus saja. Oke, sudah. Kita uji coba dahulu hasilnya. Ketika klik kategori, oke, sudah langsung rapih ya. Sip. Kita gunakan yang fitur saja, yang fitur terakhir ya, ada garis-garisnya. Ini card title, fitur kita buang semua. Jadi ini kita gunakan jaraknya 4 saja, 4 spasi. Jadi kita blok saja, kita minta format dokumen. Oke, sudah. Format dokumennya 4. Yang baris komentar semuanya saya buang saja. Oke, ini komentarnya Ctrl Shift K ya, shortcutnya. Tidak harus semua dibuangnya, dibiarkan pun tidak apa-apa. Oke, sekaligus judulnya diganti dengan manajemen kategori. Menu kita namanya beranda, berarti di sini juga saya tulis beranda, di sini nanti saya tulis beranda. Sini dulu saja. Beranda, nanti kalau diklik mengarah ke awal. Oke, starter page ini diganti dengan kategori. Isinya kita buat aktif saja, artinya nggak perlu dia lari kemana-mana. Kemudian card title yang ini sama yang ini kita buang. Card title dari, kita ambil dari card sini ya. Oke, 1, kemudian yang kedua 2, dan yang ketiga fitur yang ketiga ini 6, jangan, berarti ininya saja yang kita ambil. Oke, ini kita buang, Ctrl Shift K. Oke, ini 2 ini kita buang ya. Oke, ini kita buang. Berarti dari sini sampai sini. Ctrl Shift K. Kita uji coba. Oke, sudah berhasil. Sekarang ini kita butuh 2 tempat. Kita mau nanti tambah data di sini, muncul datanya di sini. Kenapa? Karena kategori cuma butuh dua field saja. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak. Kalau kita lihat di migration kategoris kemarin cuman name sama description saja, jadi kita nggak perlu butuh banyak-banyak. 2 ini udah cukup. Oke, di indeks ini kita duplikat di div claw LG9 ini. Oke, sudah. Di enter, kasih jarak boleh. Jadi yang satu kita berikan untuk data kategori, satu lagi nanti kita akan berikan namanya
tambah kategori. Oke, kita lihat dahulu hasilnya. Apakah sesuai dengan harapan kita? Oke, sudah ya. Data kategori tambah kategori, garisnya kita gunakan. Oke, kalau kita lagi di kategori ke beranda, lewat sini bisa. Oke, lewat sini juga bisa. Oh, ini belum ya, menunya berarti masih salah. Lewat sini juga belum bisa, berarti yang benar baru ini aja. Kita lanjutkan dulu saja bagian kategori. Ini ternyata menu juga masih ada yang salah, termasuk menu di sini belakangan. Kita utak-atiknya. Kita lanjutkan berikutnya. Setelah kita dapat data kategori, kita rapihkan. Kita ingin di bagian data kategori ini, di bagian card body ini, nanti kita mau siapin di sini ya. Ini kita jadikan baris komentar terlebih dahulu. Ini tempat kerjanya kita di sini, di bagian card body. Pertama, kalau ada error, laporannya di sini dulu. Berarti kita buat dulu aja if session error. Kita kasih tanda buat yang errornya saja di sini. If session. Nah, if session error. Nah, ininya adalah end if. If session error. Kita pakainya end if. Merah semua, berarti ada yang salah. Oke, ternyata ini kurang satu. Sudah ya, aman. Selanjutnya kita buat munculkan di error ini pada bagian card title. Berarti kita butuh yang ini nih, card title, tapi kita pakai div saja. Kita pakai, tapi saya nggak mau pakai H ya, saya mau pakai div saja. Div class card title. Oke, saya ambil ini, isinya saya turunkan, terus kita buat alert dan alert lagi dengan warna merah danger, lalu alertnya boleh hilang, dismissible. Oke, dari sini ya, kita inginkan dia ada buttonnya, jadi bolehlah kita buat ini dia buttonnya, tanda X. Saya maunya tanda X nya rada naik dikit, ada spasi dikit gitu ya. Bolehlah kita tambahkan pakai superscript, super, kemudian sub, kasih spasi sebelumnya, dan NBSP. Oke, sementara cukup sampai dengan session error, lalu end if. Berikutnya kita buat formnya di sini. Kita gunakan form dengan jenis post, metode post. Actionnya kita buat root saja, root kategori store, dia nyimpennya kemana. Oke, boleh kita tambahkan role-nya form. Ini enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, ini yang kita kerjakan. 2 ini, 3 sama ini ya, sepertinya kita udah nggak butuh, jadi boleh langsung dihapus saja.
Oke. Pertama kita butuh input untuk formnya ini. Kita pengamannya kita gunakan CSRF. Kita langsung buat saja form group, label, kategori, ID-nya kategori, NIM-nya kategori. Coba kita cek tadi di kategori, apakah kita kasih namanya kategori? NIM. Sesuaikan dengan yang kita miliki. Kalau memang NIM-nya adalah NIM, berarti kita ganti dengan NIM. Oke. Cek terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Ini saya pilih satu saja. Jadi saya pilih pakai yang ini nih. Namanya placeholder, labelnya saya buang. Jadi saya nggak butuhkan labelnya. Ctrl Shift K. Saya gunakan placeholder dengan kata langsung aja. Nama kategori. Value-nya oke, bagus ya. Old name artinya nanti kalau saya udah ketik, ketika terjadi error dia muncul lagi di sini. Grupnya, form controlnya, required-nya artinya dia wajib isi. Sementara required-nya saya buang saja. Nanti kalau errornya munculnya saya yang atur lewat aplikasi, jadi tidak lewat formnya, tidak lewat HTML-nya. Paling kalau mau saya butuhkan ini saya masukkan autofocusnya saja. Autofocus, autocomplete, dia defaultnya sudah jalan jadi nggak usah. Oke, saya butuh kalau error kasih tahu. Oke, ini dia form group. Setelah itu saya inginkan kalau error tulisannya juga muncul error. Nah, saya tambahkan ini namanya error, kasih warna menyala, invalid feedback, spam, invalid feedback. Oke, nanti kita lihat ya ini warna aslinya jadi gimana. Saya buat ini untuk memudahkan saja. Saya pribadi lebih senang melihat ini dalam satu baris gitu ya. Jadi dia cuma kalau errornya muncul dia akan muncul gitu. Strong error. Nah, kalau nanti kalau misalnya saya biasa pakai warna merah, saya biarkan dulu aja. Div yang kedua saya masukkan, saya duplikat untuk deskripsi. Untuk deskripsi saya nggak mau pakai input, langsung saya ganti dengan menggunakan text area. Name-nya deskripsi, kelasnya saya buat sama, ID-nya juga deskripsi, description. Oke. Kolomnya saya cukup pakai 5 saja, row-nya juga 5, nggak usah kebanyakan. Oke, isinya saya buat ini pengganti placeholder gitu ya. Di bagian sini kalau ada datanya, description masuk pengganti value maksud saya. Untuk placeholdernya jangan lupa saya belum buatkan, berarti saya buatkan di sini placeholder deskripsi kategori. Oke, sama ini diganti karena namanya adalah deskripsi, description. Oke, jadi sini juga ganti dengan description. Ctrl D, ketemu paste. Berikutnya adalah tentang form group, submit button primary, simpan. Cek hasil dulu. Oke, saya kira sudah cukup seperti ini. Ketika saya tulis
saya tulis simpan. Oke. Ya, dia belum jalan karena memang belum ada isinya. Ini form create-nya di sini langsung. Ini saya mau tampilkan datanya. Untuk menampilkan datanya, saya mau di tempat sebelahnya. Oke, tambah kategori, sama letaknya. Di sini buat laporan dulu ketika ada yang tidak sesuai kondisinya. Saya gunakan hal yang sama dengan ini. Jika terjadi error di sini ya, if session error. Cuman ini terlalu panjang, ya kurang suka saya. Sementara saya biarkan saja lah. Card header, kemudian card body. Nah, di sini saya tuliskan dengan if. Oke, session yang saya pakai sukses, jadi kalau berhasil ya. Kemudian saya gunakan sama card title. Saya juga gunakan ini yang sama persis dengan di atas. Sessionnya aja yang diganti. Session sukses, di sini section error. Ya, saya ingin laporannya kalau dia nanti ada yang tebal masuk dan ada yang di bold segala macam juga muncul, maka saya izinkan HTML, perintah HTML muncul. Saya tambahkan ini, artinya saya bisa kirim B untuk bold. Kalau tanda ini nanti semua perintah HTML-nya akan dikonvert jadi plain text, akan dibuang. Saya izinkan biar ada boldnya. Tentu ada kekurangan kelebihan. Sementara saya pilih begitu saja. Ctrl D. Salah ya. Errornya sudah. Saya lagi mau ngerjain ini. Oke. Tadinya pengen depan belakang langsung muncul. Saya lupa kalau itu berbeda. Oke, selesai. Ini close button sukses. Nanti saya jelaskan pas giliran praktek ya. Ini warnanya hijau ya, sukses. Jadi kalau data berhasil tersimpan, dia ngasih laporan, seperti itulah laporannya. Berikutnya saya akan buat tabelnya. Di sini untuk tabel, ini saya buang aja dulu semua. Nih saya belum butuh, jadi sementara saya buang. Ctrl Shift K. Ya, setelah if saja. Nah, di sini saya pakainya, saya langsung bikin tabel saja, tabel kelas. Jadi saya butuh table, nama kelasnya table responsive. Oke, di dalam tabel responsive itu, maaf, saya butuhnya di sini div sebenarnya. Oke, di dalam div itu baru saya punya tabel dengan kelas table. Kemudian kelas yang kedua table border, sesuai kebutuhan nanti ya. Saya butuhnya tabel hover sama tabel strip. Tabel strip. Oke, sementara begini. Baru saya bikin head, nama kategori, deskripsinya, aksinya. Untuk head bagian keduanya, for each saya pakai for else saja, artinya ketika ada yang tidak sesuai, ini tentu jadinya and for else.
Nah, kalau ada yang tidak sesuai, ini berarti saya tinggal sebutin if empty baru saya tinggal bikin ini dia. Kalau datanya masih kosong, ini yang muncul. Oke, saya mau ada deskripsi aksi. Saya mau paling atas ada nomor. Di sini boleh saya tambahkan nomor. Untuk nomor saya gunakan saja iteration. Loop iteration. Saya kasih lihat dulu hasilnya. Ini yang saya maksud. Tampilannya sudah lumayan. Untuk 10 data masih bagus. Ini terlalu jauh jaraknya, jadi nggak imbang sama sebelahnya. Saya mau tampilannya sedikit lebih bagus. Ini jangan saya letakkan di body, saya ganti saja jadi card text biar tidak terlalu tinggi. Oke, sudah ya, sudah ke atas sedikit. Edit, dan ini sebelahnya harusnya saya ganti dengan hapus ya. Oke, datanya sudah benar, saya betulkan, berarti tinggal di edit button primary. Untuk editnya sendiri button small, oke. Warnanya boleh primary, boleh juga info, biarkan saja. Edit, tulisan editnya saya ganti pakai ini saja ya, dengan kelas yang saya gunakan, kelas button dengan i. Kemudian ukuran buttonnya kelas yang saya pakai font Wesam dengan tulisan FA edit gambar pensil. Oke. Ini sendiri kategori ID. Oke, cek terlebih dahulu. Oke, cukup ya. Biar tidak kagok dengan ini banyak warna biru yang bisa diklik. Gak apa-apa sih. Kita lanjut saja dengan hapusnya. Untuk hapus saya gunakan POM saja. POM dengan metode yang digunakan, post, action yang diarahkan, root, kategori destroy. Ini yang saya pakai. Ini saya buat CSSF sama metode yang digunakan delete. Buttonnya pakai button trash. Submit. Oke, selesai. Oh, saya ingin ketika hapus dilakukan, dia jangan main menghapus. Ini sudah jadi ya kalau dijalankan. Cuma resikonya kalau saya klik dia langsung eksekusi. Ini sangat berbahaya. Saya nggak mau. Maka saya maunya kalau dia klik on submit gitu ya. Ketika dia klik ya, saya mau dia nanya dulu. Misalnya yakin ingin menghapus data kategori. Nah, kategori. Oke. Refresh. Oke, jadi saya bisa cancel. Kalau yang ini jangan. Oke, ini saya mau dia dalam satu baris, jadi saya pindahkan dan saya letakkan tulisannya di atas.
editnya di atas hapus seperti ini. Oke, kalau saya mau tambahkan dengan garis, boleh saya tambahkan tabel border. Coba saya cek, garis ini aja ya. Oke, saya lebih cocok tanpa tabel border. Oke, sementara cukup seperti itu dulu. Nanti kita akan lihat. Ini yang baris komentarnya saya hapus saja. Oke. Pastikan dulu tidak ada yang salah hapus. Oke, aman ya. Tidak ada yang salah hapus. Ini nomor 1 2 3 4 5 6, saya mau ke tengah. Berarti bolehlah untuk nomor ini saya letakkan di tengah saja. Ini enggak harus ya, karena bedanya dikit banget. Ini yang saya maksud. Tapi kalau dia mau saya ketengahin, sekalian saja nomornya juga saya paksa ke tengah. Dia nggak mau ya. Saya pakai cara yang berbeda kalau gitu pendekatannya. Text line center. Oke, sudah ya. Oke, nomor sudah beres. Ini untuk judul boleh tag headnya boleh kita jadikan dark biar kelihatan saja. Cukup. Selanjutnya, biar datanya bisa kita isi dan ketika diklik dia langsung bisa nyimpan. Ini kita tutup dulu biar tidak mengganggu. Di kategori controller kita siapkan pada bagian store, berarti create kita nggak pakai. Kita masuk di bagian store. Untuk bagian store kita butuh request. Oke, sudah ada requestnya. Pertama kita buat validasinya dulu kalau ada yang tidak sesuai dengan permintaan. Oke, jangan lupa titik koma di akhir sini. Apa saja sih? Ada name kita buat wajib isi saja ya. Selain wajib isi, jenis yang kedua kita izinkan hanya string saja, maksimal yang dimasukkan 255. Yang kedua description. Untuk description ini kita tidak wajibkan, artinya nullable saja, boleh diisi boleh tidak, tapi jenisnya wajib string, isinya boleh melebihi dari 255. Oke, ini untuk dua itu saja yang kita butuhkan. Kita mau kalau nanti ada yang salah, misalnya namanya lupa diisi nih, kita pengen muncul pemberitahuannya jangan bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia, boleh kita ganti di sini cara gantinya. Nah, ini yang kita butuhkan. Kalau dia oke, kita gunakan bahasa Indonesia saja, keterangannya terserah kita. Misalnya nama kategori wajib diisi, jenisnya string, berarti kita tinggal kasih tahu
nama kategori oke. Berupa string. Maksimal input, maksimal panjang kategori 255 karakter. Termasuk spasi ya. Ini deskripsinya juga sama. Berarti deskripsi kategori harus berupa string. Oke, keterangannya itu saja. Berikutnya baru kita lakukan store, penyimpanan. Kita gunakan saja try and catch. Kalau kita coba, kalau benar kita jalankan, kalau salah dia kita tangkap. Pertama kita buat kategorinya, kita ambil name, request name, kemudian deskripsinya request description. Return redirect-nya kita kembalikan ke back saja. Back, oke. Good, success. Kategori kita sebutin aja nama kategorinya, berhasil disimpan. Misalnya kategori, terus kita mau ada huruf tebal di nama kategori yang kita buatkan. Kita buat kayak gini, request name, tebal lagi, berhasil disimpan. Misalnya nama kategorinya passion, berarti nanti kategori passion berhasil disimpan gitu. Bolehlah kasih titik 2. Oke, kalau gagal kita samakan juga dengan menggunakan back di sini. Back kembali ke posisi terakhir. Error dengan error yang kita munculkan. Misalnya kita gunakan $e get message. Pesan errornya apa? Oke, sementara seperti ini dulu yang kita kerjakan. Kita contohkan misalnya kosong, kita langsung jalankan. Oke, ini ya, dia langsung kasih tahu errornya apa. Misalnya kita isi add terus tanda tanya garis miring. Oke, simpan. Oke, ini masih izin ya, masih boleh ya. Tanda kutip, tanda petik. Oke, simpan. Nama kategori wajib isi. Data berhasil disimpan. Oh, ini ya. String. Oke, kita lanjut. Ini dia yang saya maksud berhasil disimpan. Dan ini saya maunya ini bisa ditutup ya, cuman dia lama nggak langsung otomatis hilang. Saya mau ketika dilakukan penyimpanan dia langsung hilang. Jadi jangan kayak gini, klik, nah dia ditutup baru hilang. Saya maunya dibiarkan pun misalnya hilang dalam jangka waktu sekian detik, sekian 10 detik ya, tergantung maunya saya ya. Kita letakkan di bagian sukses, berarti di bagian tambah data, di bagian sini. Oke, kita kasih waktunya. Untuk waktunya pada bagian file index kita bisa buatkan set timeout dengan menggunakan perintah script. Oke, gini. Set timeout function ini 20 detik.
Kayaknya saya 10 15 deh. Untuk contoh 10, nanti kalau saya real saya pakainya 15 saja. Oke, ini kalau oh ya, kalau misalnya saya sudah isi, misalnya saya isi jagoan, ketika saya klik simpan, dia error, yang ini nggak hilang ya. Kenapa bisa kayak nggak hilang? Karena saya gunakan di atas ini, saya gunakan yang namanya value-nya, saya isi dengan menggunakan, izin saya pakai alt Z biar kelihatan, old nib. Ini yang menyebabkan ketika terjadi error dia tetap kesimpan dan kembali lagi. Dan datanya udah lebih dari 10 ya, cuma dia hilang, nggak kelihatan. Kalau misalkan ini saya isi, saya save, dia masuk ya, dia urut by abjad. Nah, yang baru saya masukin nggak ada di sini, ada di halaman berikutnya, cuma karena di sini tidak saya munculkan jadi hilang. Oke, biar dia bisa muncul, saya harus munculkan, kasih tahu kalau ini ada pagination. Saya letakkan setelah table, munculkan paginationnya, lalu saya buat linknya. Ini dia, kategoris link. Oke, ini ya, cuma tampilannya jadi jelek ini. Kalau nggak mau jelek, secara sederhananya saya ganti saja, jangan pakai pagination, tapi saya gunakan simple paginate. Kalau saya pakai simple paginate, dia langsung rapi, saya nggak perlu ngedit macam-macam. Oh, sama aja ya, di sininya juga jelek masih, jadi saya rapihin aja. Oke, ini tetap saya lebih suka dengan paginate, jangan pakai simple paginate. Oke, ini masih rusak. Oke, kenapa? Karena saya pakai bootstrap, sementara belum saya siapkan untuk paginationnya. Saya harus buka sebuah file yang ada di dalam app config, kemudian app service. Oh, saya lupa letaknya di mana, saya masih ingat nama filenya, app service provider. Oh, ternyata ada di app provider. Ini saya letakkan dalam sini. Saya kasih tahu kalau saya pakai bootstrap paginator, sini paginator yang benar, P nya huruf besar, paginator. Saya boleh gunakan langsung use bootstrap, seperti ini. Paginatornya harus saya import class. Saya ambil adalah paginator. Oke, sudah selesai. Saya refresh, selesai. Seperti ini. Saya mau dia rata kanan, ini boleh saya pindahkan ke kanan. Saya buat kelas baru, div, kelas barunya saya letakkan di kanan. Berarti saya harus kasih float right, nama kelasnya adalah float right. Oke, cukup. Oke, seperti ini maksud saya. Halaman 2, oke, halaman 1, oke, sudah berhasil. Float right, float n, kita coba sama nggak? Oh, tidak ya, yang benar adalah float right. Oke, next. Oke, ini bisa saya kasih tahu
bootstrap berapa yang saya pakai. Jadi saya gunakan use bootstrap 5 misalnya. Saya mau pakai bootstrap 5, use bootstrap 5. By default dia langsung pilih use bootstrapnya 4 ya. Kalau saya pakai bootstrap 5 beda, dia akan kasih tahu berapa data yang sedang saya buka, dari total data ada berapa. Ketika saya buka di sini dia langsung muncul 11 ke 16 dari 16 result. Sayang nomornya selalu kembali ke 1 ya. 1 10, mestinya ini kan 11. Jangan 1 ke 6 lagi gitu. Ini karena bagian iterationnya harus saya betulin. Adanya di kategori, tata letaknya, adanya di index, maaf. Di iterationnya ini nih yang harus saya benarkan. Saya harus betulin bagian sini. Jadi bukan di kategorinya, tapi di indeksnya, indeks kategori, kategoris indeks lebih tepatnya. Saya harus tambahkan dari data yang ada, data kategoris plus variabel ini yang saya pakai, variabel kategoris, terus page baru, current page dikurangin 1 dikali kategoris per page. Ini yang saya ambil. Bisa saya buat kayak gini. Kalau saya kasih lihat hasilnya 1 10 11 sampai 16. Jadi saya boleh model tulisannya adalah ditambahkan dengan kategoris current page kurangin 1 dikali kategoris per page. Begini juga sudah cukup. Kalau saya mau buat lebih pendek biar nggak terlalu panjang saya nulisnya, saya boleh langsung tulis kategoris strip. Di sini langsung saya pakai first item. Ini juga sama, first item dikurangin 1. Oke. Ya, cukup seperti ini. Hasil sama saja. Kurung buka kurung tutupnya saya ada yang lebih. Oke, saya betulkan dahulu. Oke, ini kurung tutup di akhir karena tadi saya di sini ada. Oke, ini boleh dipakai karena tanda tambah, tanda kurang berarti nggak ada masalah. Tidak ada tanda kali berarti yang dikerjakan yang mana dulu hasil sama saja. Oke, ini yang saya maksud. Ya, sama aja ya. Oke, saya gunakan yang ini saja. Yang tadi juga boleh, tidak ada masalah. Oke, tampilannya sudah lumayan khusus untuk ini. Ini depan belakangnya, kalau tulisan deskripsinya lebih panjang bisa jadi nanti nggak muat. Misalnya saya mau isi Rumah Gemilang Indonesia, saya kosongkan saja karena boleh. Oke, seperti itu ya. Terlalu cepat 10 detik nggak enak, baca belum selesai sudah hilang duluan. Saya ganti 15 atau 20. Kita coba. Tes. Oke. Sudah ya. Jadi dia selalu ketika saya berada di page 2, nambahnya langsung ke page 2. Nah, kenapa? Karena dia ngebaca lewat sini, lewat dia di back ke tempat yang ada. Oke, sudah keren. Masih muat. Oke, ini kayaknya tulisannya saya nggak butuh 6. Coba, ini kan saya bagi rata. Coba saya tambahkan yang ini lebih panjang, ini lebih pendek. Saya ganti saja. Kalau saya inginkan seperti itu, ini sebenarnya buat saya sih udah cukup ya, nggak ada masalah, nggak diubah pun. Ini saya contohkan saja, ini saya kecilin 5. Dan Bootstrap itu membagi layar dalam 12 grid, 12 kolom. Jadi kalau saya bagi ininya, ini 66, 6 tambah 6, 12, berarti kalau saya mau
ubah ini 5, yang ini harus saya ubah jadi 7 biar full, karena kalau 5 tambah 6 cuma 11, jadi nggak muat. Kira-kira kayak gini hasilnya. Pilihan sajalah, boleh pakai yang gini, boleh juga pakai yang tadi. Oke, saya kira cukup. Saya lanjut. Nih kalau mau ditebelin juga boleh sebenarnya. Coba saya lihat data kategori kelas. Ini bisa saya mainin bold gak sih? Bold data kategori. Tidak bisa. Font wage bold. Oh iya, baru bisa ya. Ini juga sama. Kalau saya mau tambahkan dengan kelas yang saya perlukan, font wage bold, font bold langsung tidak bisa, harus sesuai dengan weight. Oke, sudah ya. Manajemen kategori sekalian lah. Manajemen kategori font wage bold. Oke, 1 2 3. Oke, saya kira cukup untuk bagian sininya. Berikutnya kalau mau saya edit, misal ini saya edit, klik. Oke, ternyata masih kosong karena memang belum saya siapkan. Untuk edit, karena dia mirip dengan indeks, saya copy paste saja dari indeks, lalu di rename F2, kemudian ganti namanya jadi edit. Oke, sesuaikan layout master, title, manajemen kategori. Oh, berarti kan di sini bagian edit kategori. Oke, biarkan di sini bagian manajemen. Untuk editnya saya nggak mau ada bagian ini, bagian yang keduanya. Saya hapus. Bagian yang pertamanya saya buat full, berarti saya kasih 12, atau saya hapus saja sekalian. Kemudian simpannya biar berubah, saya ganti jadi update. Refresh. Oke, edit. Ternyata masih salah ya. Ya, karena filenya saya di sini saya ganti, tapi controllernya belum saya buat. Lupa, harusnya controller dulu yang saya benarkan. Show-nya kita skip. Oke, kita lewat dulu karena kita nggak butuh ganti. Jadi kita sesuaikan di bagian edit. Untuk bagian edit, kita butuh kategori, berarti kita bisa pakai return view kategori edit berdasarkan compactnya kategori variabel ini ya. Oke. Kita cek dulu hasilnya. Oke, ini dia. Kenapa datanya masih kosong, datanya nggak muncul? Karena kita belum ngambil datanya. Kita betulin di bagian editnya. Oh ya, app service provider-nya udah kelar, boleh ditutup. Yang nggak diperlukan boleh ditutup ya. Master kita masih butuh, jangan. Readme nanti saya butuh, tutup saja dulu. App service saya cuma nambah ini saja, jadi boleh juga saya tutup biar nggak kebanyakan yang kita buka. Oke, edit saja lah. Kita lanjut.
kita perbaiki. Yang pertama, actionnya bukan ke store lagi, tapi ke update. Dan kalau sudah ke update itu butuh ID, maka kita ambil ID-nya dari kategori ID. Kategori dari yang mana? Yang ini ya. Nih. Oke, kita cek. Oke, sudah. Ini kita tambahkan dengan value yang sudah ada saja. Saya pakai Alt Z. Ini artinya satu halaman ya nulisnya. Autofokusnya karena belum tentu yang salah itu baris pertama, autofokusnya saya buang. Saya ganti di sini, bisa isinya old name, bisa juga isinya diganti dengan apa? Dengan variabel yang kita miliki, yaitu kategori dan nama fieldnya. Copy paste saja. Mana tadi? Ini ya. Old name. Oke, koma kategori name. Jadi biar data name-nya muncul di sini. Contoh saya mau ngedit yang ini, itu nanti buat dihapus saja lah. Nih, klik. Oke, sudah ya. Deskripsi belum muncul karena memang belum digunakan. Kita copy paste saja untuk bagian deskripsi. Adanya di old description. Sini ya. Copy description-nya jadi description. Refresh. Oke, sudah muncul. Tapi kalau diklik update, dia belum jalan. Masih error. Pertama, error ini muncul gara-gara kita masih pakai post, sementara yang diharuskan kita pakai put page. Yang diizinkan itu ini put. Kalau buat maka kita kasih tahu di sini kita pakai metode yang digunakan adalah put, pakai add method put. Kalau sudah kita pakai put, baru dia akan beda hasilnya. Oh, ini kalaupun sudah ada put tapi kita belum gunakan ini harus kita back ya. Kita refresh dulu di sini. Oke, tes lagi misalnya. Kita klik update. Nah, di sini karena memang belum kita buatkan update-nya pada kategori controller. Ini dia update-nya, kita betulkan. Untuk update-nya, pertama kita butuh request sama kayak tadi di atas ini. Copy paste saja. Kemudian kita pakai try and catch lagi. Try kategori update. Name ngambil dari request name, description ngambil dari request description. Returnnya kita kembalikan back success, kategori berhasil diubah. Kalau gagal dia ngasih tahu kemari. Oke, secara teorinya kayak gitu. Kita cek hasilnya. Oke, ini ya, kita ulangi. Kita ambil dari ini, kalau dari ini aja kita edit ya. Makanan Ciki update. Oke, dia sudah berhasil, sayangnya nggak langsung balik ya. Padahal makanan ini dia kayaknya ada di halaman kedua ya. Makanan Ciki, nah, ini dia. Ini karena kita pakai dengan menggunakan back itu nggak bisa langsung balik kalau ada perintah put. Jadi back dengan put itu nggak jalan. Terus solusinya gimana? Ini
banyak pilihan bagi kita. Kita bisa gunakan root, kita balikan ke indeks. Ini bisa, tapi nanti ada kelemahannya. Misalnya saya ngedit di halaman 2 nih. Ketika saya edit yang ini nih, Rumah Gemilang Indonesia, saya cuma isi tambahan ini aja. Ini misalnya, ketika saya update, dia kesimpan dan dia berhasil, namun dia selalu balik ke halaman 1. Kelemahannya itu saja. Kalau bagi kalian ini tidak ada masalah, ya nggak usah diubah, udah begini udah cukup. Bagi saya ini tetap masalah, jadi tetap saya mau betulin. Terus cara betulinnya bagaimana? Saya harus catat URL-nya. Ini rada ribet dikit ya sebenarnya. Saya harus catat dulu URL-nya di bagian edit. Di sini. Saya letakkan di mana aja boleh. Misalnya saya letakkan di atas button saja. Saya ambil sebagai input. Saya sembunyikan saja input hide. Kalau buat uji coba boleh masih menggunakan yang lainnya. NIM yang saya gunakan, misalnya saya kasih nama URL, kemudian value-nya, saya ambil dari URL aslinya dia, URL yang ada. Oke, ini. Nah, URL inilah yang saya ambil, yang saya lempar kemari. Saya bikin misalnya di sini variabel URL. Nah, saya ambil dari yang tadi saya pakai. Dari request yang tadi didapat. Tinggal saya ambil aja request URL. Request URL. Karena ini kan nama field yang saya bikin, bukan perintah URL-nya ya. Nah, URL inilah yang saya akan redirect-nya langsung ke redirect URL. Gini. Jadi root kategoris index-nya nggak perlu. Jadi larikan ke URL yang terakhir disimpan. Coba kita buktikan. Misal ada di halaman 2 nih. Saya edit ini, nah ini saya hapus, update, maka dia tetap ada di halaman 2. Ini dia, seperti itu. Kok langsung hilang lagi ya pesannya. Ternyata 20 detik pun kalau lagi ini gak lama ya. Saya pikir lama di bagian indeks ya. Untuk bagian sini saya nggak butuh sebenarnya. Ini nih nggak butuh. Boleh saya hapus atau saya biarkan juga nggak apa-apa. Tapi di bagian indeks inilah yang saya butuhkan. Yang tadi saya bilang 15 detik kurang, saya 20 detik saja. Jadi mau save, mau delete 20 detik saja pesannya. Ulangin lagi. Ya, hanya sekarang yang saya hapus. Update, oke. Ya, 20 detik lumayan lah, cukup. Kalau ngerasa kurang cepat ya tinggal klik sendiri. Kalau ngerasa nanti kurang 25 detik tambahkan saja ya. Jadi 2000. Satuannya. Mestinya kalau tadi terlalu cepat ya, kayaknya saya salah satuan deh. 1500 harusnya 15.000, kayaknya saya salah satuan. Coba saya ulangin lagi. Jadi nah ini nggak sampai bener tuh 2, 3, 4. Nah ini lumayan lama, cukuplah kalau gitu. Ini yang saya pakai 15.000 ya, 15 detik. Kalau misalkan saya mau 10 detik ya udah 10.000. Oke, saya kira cukup untuk edit. Dan terakhir yang belum adalah tentang hapus.
klik OK, dia nggak hilang. Kenapa? Karena perintah hapusnya belum ada. Jadi kalau ini saya back manual, dia tetap saja jumlahnya sama 18. Berarti saya betulin di bagian destroy. Untuk bagian destroy, saya cukup buat di sini langsung saja variabel kategori, lalu saya berikan perintah delete. Kemudian saya back, kategori berhasil dihapus. Seperti ini saja sudah sangat cukup. Misal di page 2 nih saya hapus yang ini. Oke. Maka ketika dia terhapus dan dia tetap kembalinya ke page 2. Kalau saya ngapusnya di page 1, misal saya hapus ya accessories passion, maka saya tetap di page 1. Seperti itu. Jadi kita bisa menyesuaikan tata letak ketika kita pindah. Ya, karena perintahnya cukup dengan menggunakan back. Sayangnya back tidak bisa berlaku di bagian form yang menggunakan put. Maka kita akalin caranya, bikin URL baru seperti ini. Oke. Demikian kita lihat. Oh iya, ini belum ya, termasuk apa ini namanya, aktifnya belum benar. Kita betulin menu-menunya, berarti kita ngurusin bagian master. Yang pertama bagian master tadi kita betulin shortcut iconnya, karena itu juga masih salah. Kemudian link home-nya ini masih ke HTML3, kita ganti titik. Dibanding home ada kontak juga sama, kita kunci saja. Ini juga belum ada karena memang belum kepikiran mau bikin menu apa. Kategori home, kategori produk, bolehlah. Kalau mau ditambahin kategori di sini juga boleh. Tapi nanti di sebelahnya bedanya apa dengan yang di atas? Nanti kita sesuaikan saja. Sekarang saya pakai ini dulu misalnya. Kategori. Cukup. Saya lanjut dengan menu dashboard. Oke. Ini menu yang saya pakai. Ini menunya menu open, artinya submenu ya. Berarti mestinya saya nggak pakai yang ini, tapi saya gunakan yang ini mestinya. Karena dia menu item. Jadi yang ini sampai dengan kemari, oke. Ini yang saya ambil. Ini yang di sebelah kanannya. Saya nggak butuh. Kalau butuh submenu baru saya pakai yang atas. Sementara saya belum pakai submenu, jadi ini saya hapus. Ini saya duplikat saja. Saya butuh beranda kategori 1, 2 sama 3-nya produk. Berarti ini saya butuh beranda. Biar nggak terlalu, wah sayang saya lupa tadi nggak di udah gini saja. Oke, ini saya ganti dengan kategori dan terakhir saya ganti dengan produk. Oke. Jadi yang atas ini boleh saya hapus, termasuk baris komentarnya sekalian saya hapus. Oke, juga sama, saya hapus saja. Ini saya hapus yang kelihatan saja, yang atasnya biarkan, nggak usah. Nanti kita jadi banyak kontak-atiknya. Sementara cukup. Ini aside kayaknya memang nggak kepake ya.
Ini saya belum kepake, jadi sementara saya hapus saja. Oke. Oke. Ya, cukup. Refresh, jangan sampai yang kita lakukan ternyata ada yang patah. Oke, aman ya. Oke, menunya saja nih belum ya, karena oke, sekarang kita sesuaikan beranda, kita alihkan ke aktif saja sini. Ref, nah link. Oke, untuk beranda kita buatkan request is oke, aktif. Artinya kalau kita diaktifkan dia di sini. Oh, belum di refresh berandanya. Oke, sudah ya. Dia sudah aktif. Sayang memang isian beranda ini masih kosong. Mestinya beranda nggak boleh kosong. Biarkan saja dahulu deh, nggak apa-apa. Sekalian untuk beranda kita ganti ikonnya. Harusnya sih tadi saya kembalikan posisinya, keburu hilang duluan. Kita gunakan FA font OSM singkatannya, tachometer ya, alternatif. Oke, sudah. Nah, ini karena isinya kosong ya, jadi beginilah. Pastinya nanti kita tambahin. Dia manggil file apa. Lanjut dulu ke bagian kategori. Kategori kita akan alihkan ke URL kategori. Linknya juga kita tambahkan. Akan kita munculkan aktif kalau dia masuk sebagai kategoris. Jadi ketika kita klik, oke, kita refresh dahulu. Klik kategori, oke, dia akan langsung masuk. Ini dia. Nah, lagi-lagi kita ganti nav iconnya. Kategori kita buat kayak daftar aja kali ya. Kita gunakan FA list. Kita coba saja. Oke, kayak gini ya. Bedanya apa dengan alternatif? Alt. Warnanya putih ya. Kayaknya saya lebih senang yang tanpa alt. Oke, ini juga sama. Kalau gitu saya gunakan yang tanpa alt semua saja. Wow, ternyata tachometer nggak ada tanpa alt. Oke, ini aja. Untuk produk. Boleh pakai ini. Kalau mau coba FA GIF juga cobalah. Pemberian. Produk lebih cocok yang tadi. Ini belum ada isinya ya, karena memang belum di ini kan. Boleh kita siapin langsung. Ini saya ragu pakainya, jadi biarkan saja. Mau pakai GIF boleh, pakai yang tadi juga boleh. URL produk, terus tambahin request produk aktif. Oke, nanti kita butuh pelanggan tuh lagi. Saya lebih senang sih pakainya user aja kali ya. Nanti dia sebagai apa gitu.
Di sini user, berarti FA user, pengguna. Oke, ini nggak enaknya pas di beranda ya, karena memang dia nggak ada isinya. Oke, nanti kita isi di bagian lain saja biar cepat selesai bagian ini. Sudah, cuma isinya kosong karena memang error. Pengguna juga sama, error. Oke, kita betulin dulu biar nggak error di bagian webnya. Ini tadi kita yang tidak digunakan di controllernya, kita lihat ada yang tidak kita gunakan. Ini boleh kita hapus, boleh dibiarkan ya, nggak dihapus juga nggak apa-apa. Ini kenapa saya hapus? Karena sekalian saja ada show yang saya tidak gunakan. Selain show juga yang tidak saya gunakan adalah create. Jadi show dan create sebagai pengecualian dari yang ada. Jadi dari webnya pun saya kasih tahu bahwasanya ini saya nggak pakai. Jadi kecuali, pakai semua kecuali apa tadi, show dan create. Create. Oke. Jadi karena memang itu yang tidak saya gunakan. Oke. Untuk produk dan user, produk dan user nanti kita akan sesuaikan. Ini hanya biar tidak langsung error saja di sebelahnya. Sama user controller. Nggak mungkin, nggak ada create-nya. Show mungkin, tergantung nanti. Kita lihat saja. Produk controller dan user controller kita import all class saja. Produk ada, ini ada. User controller berarti belum ada nih. Memang belum ada. Tetap ya, karena memang belum dibuatkan. Oke, saya kira cukup untuk manajemen kategori. Kita masuk ke versi berikutnya, upload ke GitHub. Di bagian upload ke GitHub ini kita tinggal git add dot git commit min m part 3, langsung sajalah 3 manajemen kategori. Oke, berikutnya git push origin main. Selesai, jangan lupa upload ke part 3 nya. Bikin dulu git branch min m part 3. Oke. Git, kalau langsung git push part 3 bisa seperti ini enggak? Nggak perlu pakai add dan segala macamnya lagi. Git push min u origin part 3. Kita coba saja. Setup track origin part 3. New branch. Kita cek dulu hasilnya. github.com web programming web pro post branch part 3. Ada isinya? Oke. Manajemen kategori 1.3 part 2. Ini harusnya kan tadinya 2 doang ya.
Oke, sudah sesuai. Kembalikan ke pindah ya, git check out to main. Oke. Jadi posisinya selalu di main. Jadi biar ketahuan perubahannya. Kalau selalu di main selalu data terbaru. Nggak enaknya data saya jadi cepat penuh. Tapi nggak apa-apa lah, buat catatan saja. Dan perubahannya juga saya masukkan di dalam readme-nya ya. Readme-nya selalu saya tambahin, sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan ketiga kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.